Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam Aroma Sabda pada pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya percaya bahwa banyak orang, dan mungkin ada di antara kita, yang memiliki devosi yang besar kepada Maria. Salah satunya adalah rosario. Misteri-misteri yang terkandung di dalamnya sesungguhnya menggambarkan perjalanan hidup rohani yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan bundanya Maria. Salah satu misteri rosario itu adalah Bunda Maria diangkat ke surga. Namun, pernahkah muncul di pikiran saudara-saudari sekalian, dari mana dan sejak kapan gereja menetapkan misteri rosario tersebut sebagai sebuah peristiwa iman yang patut direnungkan dan dihayati sebagai orang Kristiani? Kitab suci bahkan tidak pernah mencantumkan satu ayat pun yang mengisahkan tentang peristiwa Maria diangkat ke surga. Bila kita membaca keseluruhan kitab suci, kita hanya akan menemukan kisah orang atau pribadi tertentu yang pada akhir hidupnya melakukan perjalanan ke surga dalam tanda kutip. Sebut saja yang pertama, Henokh. Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa ia adalah salah satu keturunan Kain yang setelah mencapai usia 365 tahun,
ia diangkat oleh Allah. Kedua, Elia. Dalam kitab kedua Raja-Raja diceritakan demikian, bahwa setelah tiba waktunya, ketika ia sedang berjalan-jalan bersama dengan Elisa, tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketiga, Yesus sendiri. Lukas menceritakan demikian. Ketika tiba waktunya, ia membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betania. Di sana ia mengangkat tangannya, memberkati mereka, lalu berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sekilas kita dapat mengatakan bahwa ketiga tokoh di atas melakukan perjalanan ke surga dalam tanda kutip, namun berbeda dalam cara dan sifat alamiah di balik peristiwa tersebut. Sebagai manusia, Henokh dan Elia adalah pribadi yang pasif. Mereka diangkat oleh Allah karena kehendak Allah sendiri. Sedangkan Yesus yang memiliki dua kodrat, yakni kemanusiaan dan kealahannya, merupakan pribadi yang aktif. Ia melakukan perjalanan ke surga, atau dengan kata lain, naik ke surga karena kehendaknya sendiri, sebagai Allah yang kembali kepada kodrat keilahiannya untuk bersatu dengan Bapa di surga, duduk di sisi kanannya. Lantas, bagaimanakah dengan Maria yang pestanya kita rayakan pada hari ini? Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk sedikit menyimak kisah di balik pesta yang kita rayakan pada hari ini. Ada dua tradisi tua yang melatar belakangi peristiwa ini. Pertama, menurut tradisi yang beredar pada masa gereja perdana, yang mengatakan bahwa sebelum wafatnya, Yesus telah menyerahkan Maria dalam perlindungan muridnya Yohanes. Dengan demikian, Maria tinggal bersama dengan Yohanes setelah kematian Yesus. Kaum beriman pada saat itu telah memiliki penghormatan yang besar kepada Rasul Yohanes yang makamnya berada di Efesus. Berdasarkan pendasaran ini, maka diyakini pula bahwa Bunda Maria pun wafat dan dimakamkan di Efesus. Kedua, menurut sebuah tradisi yang beredar pada abad keempat, bahwa di sekitar lembah Kidron, tidak jauh dari Bukit Zaitun dan rumah yang digunakan sebagai tempat perjamuan terakhir dan untuk menantikan datangnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, terdapat sebuah makam yang dipercaya dan telah dihormati oleh gereja sebagai makam dari Bunda Maria. Lebih lanjut, tradisi itu mengatakan bahwa sebagaimana Yesus yang terbaring dalam makam selama 3 hari, lalu bangkit dari antara orang mati, demikian pula hal itu dialami pula oleh Bunda Maria sendiri. Tempat di mana jenazahnya dibaringkan dipenuhi dengan bunga, dan aroma bunga tersebut memenuhi tempat itu. Dan hal ini pun beredar secara turun-temurun oleh gereja hingga saat ini. Suatu hal yang jelas yang dapat kita simpulkan dari peristiwa di atas adalah bahwa Maria sungguh telah dibangkitkan oleh putranya sendiri dengan jiwa dan raganya dan diangkat ke surga dalam kemuliaan. Jauh setelah kedua tradisi di atas, berabad-abad kemudian, baru pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 dalam dekritnya Munificentissimus Deus mengumumkan dogma ajaran Katolik tentang Maria diangkat ke surga. Adalah kebenaran iman yang diwahyukan Allah bahwa Maria Bunda Allah yang selalu perawan, sesudah akhir hidupnya di dunia, diangkat ke kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Inilah kenyataan yang menurut iman kepercayaan kita dirayakan
untuk menghormati Maria yang diangkat ke surga. Marilah hari ini kita bersama merenungkan apa arti pesta Maria diangkat ke surga yang sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Agustus setiap tahun. Intisari pesta Maria ini adalah bahwa apa yang dialami oleh Maria menurut ajaran gereja merupakan masa depan kita semua sebagai manusia. Kita seperti Maria sebagai yang pertama yang akan kembali kepada Allah di surga. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi sebenarnya terdiri dari dua bagian besar, yakni yang pertama, kisah pertemuan persaudaraan antara Maria dan Elizabeth, dan yang kedua adalah nyanyian pujian Maria atau Magnificat. Pada bagian pertama dalam peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya itu, Elizabeth menyapa Maria sebagai yang terberkati. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Dari pernyataan Elizabeth ini, kita pun juga boleh mengamini bahwa Maria sungguh memperoleh tempat, status, dan kedudukan istimewa di antara semua perempuan di dunia. Ia dipilih Allah untuk melahirkan putranya sendiri. Ia menjadi Theotokos, pribadi yang melahirkan Allah. Maka tepatlah sapaan yang terberkati diberikan kepadanya. Sungguh bahwa dalam pemenuhan rencana keselamatan Allah ini, Allah dengan kemahakuasaannya memberikan hak-hak istimewa kepada Bunda Maria, agar nyatalah segala kemurahan hatinya yang dinyatakan kepada Maria dalam keseimbangan yang sempurna. Maka bahwa jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya tidak berdosa, maka selanjutnya adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Ia yang adalah Hawa baru, ibu dari semua yang hidup, telah berusaha hidup dalam kebenaran. Maka pantaslah sesudah akhir hidupnya di dunia, ia diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Hal yang kedua adalah Magnificat atau nyanyian pujian Maria. Nyanyian pujian ini sesungguhnya adalah ungkapan syukur yang didaraskan Maria atas segala kebaikan dan kemurahan Allah yang boleh ia alami dalam hidupnya. Maria menyadari bahwa keutamaan, kebajikan, karakter, dan sikap keimanannya, sebagaimana yang sering kita daraskan dan kita jumpai dalam lintani Bunda Maria ketika kita berdevosi kepadanya, adalah rahmat Allah semata. Maka pantaslah ia bersyukur atas semuanya itu. Ia yang karena kerendahan hatinya telah menyerahkan seluruh hidupnya dalam rencana keselamatan Allah dan bersedia menjawab ya. Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ini pula hendaknya menjadi moto hidup kita, sebagaimana Maria yang selalu berserah kepada Tuhan. Bagi kita orang Kristiani, hendaknya kita tahu dan selalu bersyukur atas karunia Tuhan yang boleh terjadi atas diri kita. Sebagai orang-orang tertebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita telah diberkati dan dilahirkan kembali dalam roh yang memampukan kita untuk hidup dalam rahmat Allah. Sebagaimana Maria yang pantas bersyukur karena dipercaya sebagai saluran berkat bagi lahirnya Sang Juru Selamat, maka hendaklah kita pun meneladani Maria sehingga kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Semoga.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih Maria menjadi ibu Tuhan kami dan ibu kami semua. Dan karena kerendahan hatinya dan kerelaannya melahirkan juru selamat dunia, ia Engkau perkenankan menikmati kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Semoga dengan teladan Bunda Maria, kami pun terpanggil untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain dan dapat menghantar semua orang kepada kekudusan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.